Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Kafkargian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar elektronika dalam mata pelajaran Sistem Komputer kelas 10 semester 2. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian elektronika. Pada dasarnya, elektronika berasal dari dua kata, yaitu elektron dan mekanika, atau dalam bahasa Inggris, elektronik yang berasal dari dua kata, elektron dan mekanik, yang artinya adalah pergerakan aliran elektron. Dalam pengertian yang lebih luas, elektronika itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Selain itu, elektronika juga dapat diartikan sebagai suatu cabang teknik atau fisika yang dapat mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Lalu selanjutnya saya akan membahas komponen-komponen elektronika. Komponen elektronika yang pertama yaitu resistor. Resistor atau sering disebut dengan hambatan atau tahanan merupakan komponen dasar elektronika yang sering dipakai untuk menstansi atau membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Selain itu, resistor juga dapat diartikan sebagai suatu komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Kemudian, resistor mempunyai resistansi, di mana resistansi itu sendiri adalah nama dari kemampuan hambatan yang dihasilkan resistor dan mempunyai satuan ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka atau gelang warna yang terdapat di badan resistor. Selanjutnya terdapat gambar dari resistor. Lalu terdapat jenis-jenis dari resistor. Yang pertama yaitu resistor tetap atau fixed resistor. Resistor tetap merupakan resistor yang mempunyai nilai hambatan tetap, biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau panduan logam. Disebut resistor kawat karena bahan utama dari resistor ini adalah kawat nikelin yang digulungkan pada batang isolator. Selain itu, resistor tetap memiliki ciri-ciri yang tidak bisa berubah-ubah dengan nilai resistansi yang ditandai oleh kode warna atau kode angka. Resistor jenis ini juga memiliki nilai resistansi yang tetap atau permanen selama resistor tersebut dalam kondisi yang baik ataupun tidak bisa berubah-ubah jika resistor tersebut tidak rusak. Lalu, resistor tetap juga terdiri dari beberapa jenis resistor yang dikelompokkan berdasarkan bahan penyusun resistor tersebut. Adapun komponen bahan penyusun atau jenis-jenis dari resistor tetap antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu resistor kawat. Resistor kawat adalah jenis resistor generasi pertama yang lahir pada saat rangkaian elektronika masih menggunakan tabung hampa atau disebut dengan vacuum tube. Bentuk resistor kawat pun bervariasi dan memiliki ukuran yang cukup besar. Selain itu, resistor kawat ini biasanya banyak dipergunakan dalam rangkaian power karena memiliki resistansi yang tinggi dan tahan terhadap panas yang tinggi. Selanjutnya yaitu resistor batang karbon atau arang. Resistor batang karbon sendiri merupakan jenis resistor generasi pertama setelah resistor kawat. Resistor ini terbuat dari bahan karbon kasar yang diberi lilitan dan tanda dengan kode warna yang berbentuk gelang serta pembacaannya dapat dilihat pada tabel kode warna. Resistor yang merupakan generasi awal ini untuk penggunaannya saat ini sudah sangat jarang, sehingga resistor batang karbon kurang familiar bagi para praktisi elektronika saat ini. Selanjutnya terdapat resistor film karbon atau karbon film resistor. Resistor film karbon merupakan pengembangan dari resistor batang karbon, yaitu terbuat dari bahan karbon yang dilapisi dengan bahan film untuk melindungi resistor dari pengaruh luar.
Lalu, di permukaan resistor juga terdapat gelang-gelang warna yang berguna sebagai indikator besarnya hambatan yang terkandung di dalam resistor tersebut. Nilai resistansi dari resistor film karbon dicantumkan dalam kode warna. Selain itu, resistor ini juga sudah banyak digunakan dalam berbagai rangkaian elektronika karena bentuk fisiknya kecil dan memiliki resistansi yang tinggi. Namun, untuk masalah ukuran fisik, resistor ini masih kalah jika dibandingkan dengan resistor keramik. Resistor ini memiliki rating daya sebesar 1/4 watt, setengah watt, 1 watt, dan 2 watt. Lalu terdapat resistor film metal. Resistor film metal adalah resistor yang dibuat dengan bentuk hampir menyerupai resistor film karbon. Selain itu, resistor ini memiliki tingkat kepresisian yang tinggi karena nilai toleransi yang tercantum pada resistor ini sangatlah kecil, biasanya sekitar 1% atau 5%, dan memiliki 5 buah gelang warna atau bahkan ada yang 6 buah gelang warna. Lalu, resistor ini memiliki rating daya sebesar 1/4 watt, setengah watt, 1 watt, dan 2 watt, dan juga sangat cocok digunakan dalam rangkaian-rangkaian yang memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, seperti alat ukur dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat resistor keramik atau porselin. Resistor keramik atau biasa disebut dengan resistor porselin yaitu resistor yang terbuat dari keramik yang dilapisi dengan kaca tipis di bagian luarnya dan banyak digunakan dalam rangkaian elektronika saat ini karena bentuk fisiknya kecil dan memiliki resistansi yang tinggi. Kemudian, meskipun ukuran dari resistor keramik ini kecil, namun resistansinya bervariasi dari mulai kisaran puluhan ohm hingga kilo ohm. Selain itu, resistor ini memiliki rating daya yang sama seperti resistor film karbon, yaitu sebesar 1/4 watt, setengah watt, 1 watt, dan 2 watt. Selanjutnya yaitu jenis-jenis resistor dari resistor variabel. Resistor variabel adalah jenis resistor yang memiliki nilai resistansinya dapat berubah dan diatur sesuai dengan keinginan. Dalam pengertian lain, resistor variabel itu sendiri merupakan resistor yang dapat berubah nilai resistansinya sesuai pengaruh eksternal yang memang sudah didesain demikian. Berikut simbol variabel dan bentuk atau jenis resistor variabel. Selanjutnya, resistor variabel sendiri dikelompokkan menjadi beberapa macam. Adapun macam-macam resistor variabel yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Potensiometer. Potensiometer adalah resistor 3 terminal yang nilai tahanannya dapat diubah dengan cara menggeser untuk potensio jenis geser atau memutar untuk potensio jenis putar tuasnya. Selain itu, potensiometer ini memiliki nilai resistansi yang biasanya tertulis di badan potensiometer dalam bentuk kode angka. Lalu, potensiometer ini memiliki perubahan resistansi yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu perubahan linear dan perubahan logaritmik. Perubahan linear sendiri merupakan perubahan nilai resistansi yang berbanding lurus dengan arah putaran pengaturnya. Sedangkan perubahan logaritmik merupakan perubahan nilai resistansi yang didasarkan pada perhitungan logaritmik. Berikut gambar potensiometer. Selanjutnya yaitu reostat. Reostat merupakan jenis variabel resistor yang dapat beroperasi pada tegangan dan arus yang tinggi. Reostat juga terbuat dari lilitan kawat resistif atau uliran kawat yang rapat dan berdiameter cukup besar dengan ukurannya pun besar. Selain itu, reostat mempunyai pengaturan resistansi yang dilakukan dengan penyapu yang bergerak pada bagian atas toroid. Selanjutnya yaitu preset resistor atau biasa disebut dengan trimpot. Preset resistor atau sering juga disebut dengan trimpot atau trimmer potensiometer adalah jenis variabel resistor yang berfungsi sebagai potensiometer tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas. Untuk mengatur nilai resistansi dari preset register atau trimpot, maka dibutuhkan alat bantu seperti obeng kecil untuk dapat memutar porosnya. Selanjutnya yaitu termisor atau thermal resistor.
Termistor atau sering disebut dengan thermal resistor merupakan jenis resistor yang nilai resistansinya dapat berubah karena dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Selain itu, termistor ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama yaitu NTC atau negatif temperatur control, dan yang kedua yaitu PTC, positif temperatur control. Berikut terdapat gambar simbol termistor dan bentuk termistor serta gambar dari NTC dan gambar PTC. Selanjutnya yaitu LDR atau sering disebut dengan Light Dependent Resistor. LDR atau sering disebut dengan Light Dependent Resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterimanya. Selain itu, LDR ini biasa digunakan pada beberapa lampu yang bisa mati dan hidup secara otomatis. Selanjutnya yaitu VDR atau Voltage Dependent Resistor atau varistor. VDR atau singkatan dari Voltage Dependent Resistor yaitu sebuah resistor tidak tetap yang nilai resistansinya akan berubah tergantung dari tegangan yang diterimanya. Selain itu, VDR memiliki sifat yaitu semakin besar tegangan yang diterima, maka nilai tahanannya akan semakin kecil, atau sehingga arus yang melaluinya akan semakin besar. Dan yang terakhir yaitu fungsi dari resistor. Adapun fungsi dari resistor yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Menghambat arus yang mengalir pada rangkaian elektronika tertutup. 2. Sebagai pembagi tegangan listrik. 3. Sebagai pengatur arus listrik. 4. Sebagai penurun tegangan listrik, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu dioda. Dioda adalah sebuah kata majemuk yang berarti dua elektroda, di mana di berarti dua dan oda yang berarti elektroda. Jadi dioda adalah dua lapisan elektroda N atau katoda dan lapisan P atau anoda, di mana N berarti negatif dan P adalah positif. Secara istilah, dioda atau sering disebut dengan diode adalah komponen-komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Selanjutnya terdapat simbol dioda dan prinsip kerja dioda. Jenis-jenis dioda. 1. Dioda normal atau dioda PN Johnstone. Dioda normal atau disebut dengan dioda PN Johnstone merupakan dioda yang paling sering ditemui dalam rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian pencatu daya atau power supply dan rangkaian frekuensi atau frekuensi radio atau RF. Selain itu, dioda ini biasanya atau juga berfungsi sebagai pengarah pada pencatu daya. Yang kedua yaitu dioda bridge atau bridge diode. Dioda bridge pada dasarnya merupakan gabungan dioda dari 4 dioda normal yang dirangkai menyerupai jembatan untuk digunakan sebagai penyearah gelombang penuh dalam rangkaian pencatu daya atau power supply. Dioda bridge ini juga memiliki 4 kaki terminal, yaitu 2 kaki terminal untuk output positif dan output negatif, serta 2 kaki terminal input untuk masukan arus atau tegangan bolak-balik, atau biasanya disebut dengan AC. Yang ketiga yaitu dioda Zener atau Zener diode. Dioda Zener adalah jenis dioda yang dirancang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik. Kemudian dioda Zener ini juga dapat mengantarkan arus listrik seperti dioda normal pada umumnya. Dioda Zener dapat memberikan tegangan referensi yang stabil sehingga banyak digunakan sebagai pengatur tegangan atau voltage regulator pada pencatu daya atau power supply. Selanjutnya atau yang keempat yaitu dioda latch atau latch emitting diode. Dioda latch atau disebut dengan light emitting diode merupakan jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju atau forward bias.
Selain itu, dioda LED mempunyai fungsi yaitu untuk sebuah transmisi sinyal cahaya yang dimodulasikan dalam jarak tertentu sebagai penggandeng rangkaian suatu elektronik yang terisolir secara total. LED ini juga memiliki bermacam-macam warna seperti warna merah, kuning, hijau, jingga, putih, dan lain sebagainya yang sering diaplikasikan di kehidupan sehari-hari seperti lampu untuk indikator peralatan elektronik. Sering dijadikan sebagai sistem informasi pada LED di sebuah toko ataupun masjid, lampu penerangan rumah, jalan raya, mall, dan lain-lain, serta sebagai lampu dekorasi dan backlight untuk LCD TV. Yang kelima yaitu dioda foto atau fotodiode. Dioda foto atau fotodiode adalah jenis dioda yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Dioda ini berfungsi sebagai suatu sensor atau seperti sensor untuk alarm, pengukuran cahaya, dan pembacaan pita di lubang. Selain itu, dioda foto juga sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi cahaya seperti pada sensor cahaya kamera, sensor penghitung kendaraan, scanner barcode, dan peralatan medis. Yang keenam yaitu dioda laser atau laser diode. Dioda laser atau disebut dengan laser diode adalah jenis diode yang dapat menghasilkan radiasi atau cahaya koheren yang dapat dilihat oleh mata dan spektrum inframerah ketika dihadiri arus listrik. Lalu, dioda laser juga merupakan singkatan dari laser yang berarti light amplification by stimulates emission of radiation. Diode laser ini sering digunakan pada perangkat audio atau video seperti player DVD dan Blu-ray, laser pointer, scanner barcode, alat ukur jarak, dan printer laser. Yang ketujuh yaitu dioda varaktor atau varaktor diode. Diode varaktor atau kadang-kadang disebut juga dengan dioda varicap adalah jenis dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Dioda varaktor ini sering digunakan di rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi atau pengaturan suara atau juga audio seperti osilator, TV tuner, dan radio tuner. Yang kedelapan yaitu diode tunnel atau tunnel diode. Dioda tunnel atau dioda terowongan adalah jenis dioda yang mampu beroperasi pada kecepatan yang sangat tinggi dan dapat berfungsi dengan baik pada gelombang mikro atau microwave. Dioda tunnel ini biasanya digunakan di rangkaian pendeteksi frekuensi, konverter, dan juga sebagai salah satu komponen pada isolator, penguat, atau pencampur sinyal. Yang kesembilan yaitu dioda Schottky atau Schottky diode. Dioda Schottky merupakan jenis dioda dengan tegangan maju yang lebih rendah dari dioda normal pada umumnya. Selain itu, dioda ini memiliki karakteristik yang diunggulkan, yaitu dari segi tegangan aktivasi yang rendah dan waktu pemulihan yang singkat. Lalu, dioda ini juga sangat umum digunakan untuk suatu rangkaian elektronik berfrekuensi tinggi, seperti perangkat-perangkat radio dan gerbang logika, ataupun banyak digunakan pada aplikasi rectifier atau penyiarah, clamping, dan juga aplikasi RF. Yang terakhir dari dioda yaitu fungsi dioda. Adapun fungsi dari dioda antara lain sebagai berikut. 1. Menghantar arus listrik ke satu arah sekaligus menghambat arus listrik dari arah lainnya. Yang kedua, sebagai proteksi pada sebuah alat elektronik. Ketiga, sebagai penyetabil tegangan. 4. Sebagai indikator atau pencahayaan backlight. Kelima, sebagai sensor cahaya. Keenam, sebagai komponen kontrol frekuensi pada sebuah rangkaian isolator, dan lain sebagainya. Pembahasan komponen elektronika selanjutnya yaitu transistor. Transistor sebenarnya berasal dari kata transfer yang berarti pemindahan dan resistor yang berarti penghambat. Dari kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian transistor adalah pemindahan atau peralihan bahan setengah pengantar menjadi suhu tertentu.
Transistor juga dapat diartikan sebagai komponen semikonduktor yang memiliki 3 kaki elektroda, yaitu basis atau dasar, kolektor atau pengumpul, dan emitor atau pemancar, di mana komponen tersebut berfungsi sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Berikut simbol resistor. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transistor. Transistor secara umum memiliki 2 jenis jika ditinjau dari struktur semikonduktor yang digunakan, yaitu transistor bipolar atau disebut juga dengan bipolar junction transistor atau BJT, dan transistor efek medan atau disebut juga dengan field effect transistor atau FET. Adapun penjelasannya antara lain sebagai berikut. 1. Transistor bipolar atau bipolar junction transistor. Transistor bipolar atau sering disebut dengan bipolar junction transistor atau BJT adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bipolar sendiri berasal dari kata bi yang artinya adalah 2 dan kata polar yang artinya adalah kutub. Selain itu, transistor bipolar ini juga merupakan jenis-jenis transistor yang paling populer dan paling banyak digunakan pada rangkaian elektronika. Transistor bipolar terdiri dari 3 kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Lalu transistor bipolar itu sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu transistor PNP dan transistor NPN. Adapun penjelasan dari transistor antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu transistor PNP. Transistor PNP merupakan tipe transistor yang bekerja atau mengalirkan arus negatif dengan positif sebagai biasnya. Selain itu, transistor PNP juga dapat diartikan sebagai transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Emitor sendiri berperan sebagai input dan kolektor berperan sebagai output apabila transistor tersebut diberikan arus positif pada basisnya. Yang kedua yaitu transistor NPN. Transistor NPN merupakan transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor serta mengalirkan arus positif dari emitor menuju kolektor. Emitor sendiri difungsikan sebagai input dan kolektor sebagai outputnya jika basisnya dialiri arus listrik. Selanjutnya yaitu simbol transistor PNP dan NPN. Yang kedua yaitu transistor efek medan atau field effect transistor. Transistor efek medan atau field effect transistor yang disingkat menjadi FET ini adalah jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Yang dimaksud dengan medan listrik di sini adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal gauge untuk mengalirkan atau untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan pada terminal drain ke terminal source. Transistor efek medan ini sering juga disebut sebagai transistor unipolar karena pengoperasiannya hanya tergantung pada salah satu muatan pembawa saja. Apakah muatan pembawa tersebut merupakan elektron maupun hole. Kemudian transistor efek medan atau field effect transistor dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu junction field effect transistor, metal oxide semiconductor field effect transistor atau MOSFET, dan uniconjunction transistor atau UJT. Adapun penjelasan dari ketiga jenis antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu JFET atau Jones Field Effect Transistor. JFET atau disebut dengan Jones Field Effect Transistor adalah transistor efek medan yang menggunakan persimpangan junction PN bila bias terbalik sebagai isolator antara gerbang dan kanalnya. JFET merupakan transistor efek medan atau FET generasi awal dan memiliki struktur yang paling sederhana. Selain itu,
CFIT terdiri dari dua jenis, yaitu CFIT kanal P atau P channel dan CFIT kanal N atau N channel, serta terdiri dari 3 terminal yang masing-masing terminal tersebut diberi nama gate, drain, dan source. Pada umumnya, CFIT banyak digunakan pada rangkaian saklar elektronik, penguat, dan sebagai resistansi elektronik. Kemudian yang kedua yaitu MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. MOSFET atau disebut dengan Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor adalah transistor efek medan yang menggunakan isolator, biasanya menggunakan silikon dioksida di antara gerbang gate dan kanalnya. Dalam pengertian lain, MOSFET adalah sebuah perangkat semikonduktor yang secara luas digunakan sebagai switch dan sebagai penguat sinyal pada perangkat elektronik, dan merupakan inti dari sebuah IC atau integrated circuit yang didesain dan difabrikasi dengan single chip karena ukurannya yang sangat kecil. MOSFET memiliki 4 gerbang terminal, antara lain adalah source, gate, drain, dan body. Yang ketiga yaitu UJT atau Uni Junction Transistor. UJT atau disebut dengan Uni Junction Transistor adalah jenis transistor yang digolongkan sebagai Field Effect Transistor atau FET karena pengoperasiannya juga menggunakan medan listrik atau tegangan sebagai pengendalinya. UJT ini terdiri dari 3 terminal, yaitu basis 1, basis 2, dan emitor. UJT juga memiliki fungsi yaitu sebagai pengendali arus atau tegangan listrik dan tidak dapat dipergunakan sebagai penguat seperti yang lainnya. Selain itu, fungsi lain dari UJT sendiri adalah sebagai pembanding atau penyesuaian getaran listrik seperti yang terdapat pada osilator atau rangkaian dalam pemancar sebagai pembangkit sinyal pembawa gelombang. Lalu pembahasan dari fungsi transistor. Adapun fungsi dari transistor itu sendiri yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai penguat arus, sebagai gerbang logika, lalu sebagai saklar, lalu sebagai pembangkit sinyal, sebagai komponen untuk penghubung atau pemutus, untuk mengatur stabilitas komponen, dan pembangkit arus frekuensi rendah atau tinggi. Lalu yang pembahasan komponen selanjutnya yaitu kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Lalu, sebuah komponen kapasitor terdiri dari bahan dielektrik yang dihubungkan oleh pin atau kaki komponen itu sendiri. Bahan dielektrik tersebut bisa berupa keramik, kertas, mika, dan lain-lain. Sedangkan kaki komponen dihubungkan dengan plat konduktor. Pengertian dari bahan dielektrik itu sendiri adalah sebuah bahan yang tidak bisa dialiri listrik. Bahkan ruang hampa udara adalah salah satu bahan dielektrik. Selain itu, kapasitor memiliki nama lain yaitu kondensator, dan juga memiliki satuan bernama farad yang sesuai dengan nama penemunya atau ilmuwan yang menemukan kapasitor, yaitu Michael Faraday. Berikut terdapat simbol kapasitor. Lalu terdapat jenis-jenis kapasitor. Kapasitor sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor tidak tetap atau variabel. Adapun jenis kapasitor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Kapasitor tetap. Kapasitor tetap adalah kapasitor yang nilainya konstan atau tidak berubah-ubah. Contohnya seperti kapasitor keramik, kapasitor mika, kapasitor tantalum, kondensator, dan lain-lain. Selain itu, kapasitor tetap dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang A. Kapasitor keramik atau keramik kapasitor. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi 4, serta berwarna merah, hijau, coklat, dan lain-lain. Kapasitor ini cukup stabil sehingga sering dipakai dalam rangkaian elektronika. Nilai kapasitansi
Kapasitor ini biasanya dituliskan dalam kode warna, namun ada juga yang dituliskan langsung pada badannya menggunakan angka. Lalu yang kedua atau yang B, kapasitor polister. Kapasitor polister adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari polister dengan bentuk persegi 4. Kapasitor polister dapat dipasang terbalik dalam rangkaian elektronika atau tidak memiliki polaritas arah. Selain itu, kapasitor ini memiliki fungsi yaitu banyak digunakan di sirkuit yang memerlukan arus besar, seperti rangkaian power supply, coupling atau decoupling, atau juga sebagai filter, dan juga banyak digunakan di rangkaian audio amplifier. Yang ketiga atau yang C, yaitu kapasitor kertas. Kapasitor kertas merupakan jenis kapasitor yang terbuat dari bahan isolator yaitu kertas. Yang keempat atau yang D, kapasitor mika atau mika kapasitor. Kapasitor mika atau disebut dengan mika kapasitor merupakan jenis kapasitor yang terbuat dari bahan isolator yaitu mika. Dalam pengertian lain, kapasitor mika adalah komponen yang lahir sejak generasi pertama dan masih banyak digunakan sampai sekarang karena keandalannya tinggi di samping memiliki sifat yang stabil dan toleransinya rendah. Yang kelima yaitu atau yang E, yaitu kapasitor film. Kapasitor film merupakan jenis kapasitor tetap yang dielektrumnya terbuat dari film. Selain itu, besar kapasitor film itu sendiri dicantumkan dengan kode warna berupa gelang dan cara pembacaannya hampir sama dengan pembacaan kode warna resistor. Selanjutnya yaitu kapasitor tidak tetap atau variabel. Kapasitor variabel merupakan kapasitor yang nilai kapasitasnya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Kapasitor ini biasanya dapat diubah dengan knob atau disetting dengan obeng kecil seperti varco atau trimmer yang akan dijelaskan di bawah ini. Selain itu, kapasitor tidak tetap variabel dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang A yaitu kapasitor elektrolit atau biasa disebut dengan ELCO. Kapasitor elektrolit atau biasa disebut dengan ELCO yaitu kapasitor yang terbuat dari bahan elektrolit atau semacam minyak kimia dengan beberapa zat pada lainnya. Yang B yaitu kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum adalah kapasitor yang terbuat dari bahan logam tantalum serta dapat bekerja pada suhu tinggi dan mempunyai nilai kapasitansi yang tinggi. Selain itu, kapasitor jenis ini mempunyai polaritas arah dan bahan isolator yang berasal dari elektrolit. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu fungsi dari kapasitor. Yang pertama yaitu sebagai isolator yang bisa memperlambat arus DC atau direct current. Yang kedua yaitu sebagai penyaring atau filter dalam rangkaian power supply. Yang ketiga sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator. Yang keempat yaitu sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Yang kelima sebagai frekuensi dalam rangkaian antena. Yang keenam sebagai penghemat daya listrik pada lampu neon. Yang ketujuh sebagai penghilang bouncing atau loncatan api jika dipasang sebagai pada saklar. Yang kedelapan yaitu sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan yang lain. Yang kesembilan yaitu sebagai penggeser fasa, dan yang terakhir yaitu sebagai konduktor. Pembahasan komponen selanjutnya yaitu IC atau integrated circuit. IC atau sering disebut dengan integrated circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan atau ratusan dan ribuan bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil atau chip. Dalam pengertian lain, IC merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang berbahan utama semikonduktor berupa silikon. IC juga digunakan sebagai penguat serta mempunyai fungsi gerbang logika, mengendalikan sebuah rangkaian serta mempunyai peranan penting dalam pengaplikasian perangkat-perangkat pintar yang ada pada smartphone, laptop, dan konsol game.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis IC. Yang pertama yaitu IC TTL atau transistor logik. IC TTL atau transistor logik merupakan salah satu jenis dari IC digital. Jenis IC ini menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. Selain itu, IC TTL ini memiliki fungsi yaitu untuk digunakan pada berbagai variasi logika, sehingga jenis dapat disebut dengan transistor logik, serta dapat berfungsi jika diberikan tegangan arus listrik sekitar 5 volt. IC TTL juga mempunyai beberapa macam gerbang logika yang dapat melakukan berbagai macam fungsi seperti AND, NAND, OR, NOR, dan XOR. Yang kedua yaitu IC CMOS atau IC Complementary Metal Oxide Semiconductor. IC CMOS atau disebut dengan Complementary Metal Oxide Semiconductor merupakan gabungan dari beberapa komponen MOSFET. Selain itu, fungsi CMOS sendiri ialah untuk membentuk gates atau gerbang dengan fungsi logika, sehingga rangkaian elektronik yang menggunakannya dapat berfungsi secara otomatis. Lalu, IC CMOS memiliki berbagai macam gerbang logika seperti fungsi AND, NAND, OR, NOR, dan XOR, serta terdapat beberapa fungsi logika lainnya seperti encoder, decoder, multiplexer, dan memori. Yang pembahasan terakhir dari fungsi IC atau integrated circuit. Fungsi pada komponen IC sangat bervariasi tergantung pada komponennya. Dari sudut pandang fungsinya, IC dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu IC linear dan IC digital. Berikut adalah beberapa fungsi IC linear dan IC digital. Yang A yaitu IC linear. IC linear atau disebut juga dengan IC analog adalah IC yang pada umumnya berfungsi sebagai yang pertama yaitu penguat daya, kedua penguat sinyal, yang ketiga penguat operasional, yang keempat penguat sinyal mikro, yang kelima penguat RF dan IF, yang keenam sebagai voltage atau voltage comparator, yang ketujuh sebagai multiplier, yang ke-8 yaitu penerima frekuensi radio, dan yang terakhir yaitu regulator tegangan. Yang B yaitu IC digital. IC digital pada dasarnya adalah rangkaian switching yang tegangan input dan outputnya hanya memiliki dua level, yaitu tinggi dan rendah, atau dalam kode binary dilambangkan dengan 1 dan 0. Adapun IC digital yaitu berfungsi sebagai berikut: 1 gerbang logika, 2 flip-flop, 3 timer, 4 counter, 5 clock, 6 multiplexer, 7 memori, 8 kalkulator, 9 microcontrol, dan yang ke-10 microprocessor. Pembahasan komponen yang ke-6 atau selanjutnya yaitu switch atau saklar. Switch atau sering disebut dengan saklar adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Dalam pengertian lain, switch adalah peralatan jaringan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat bersama-sama di jaringan dan memungkinkan transmisi data antara perangkat yang berbeda. Cara kerja switch. Cara kerja switch adalah dengan cara menerima paket data pada suatu port, lalu akan melihat MAC atau Media Access Control, yang tujuannya yaitu membangun koneksi logika dengan port yang sudah terhubung dengan mode atau perangkat tujuan, sehingga selain port yang dituju tidak akan menerima paket data yang dikirimkan dan akan mengurangi terjadinya tabrakan data atau yang disebut dengan collision. Setiap perangkat yang terhubung ke port MAC address-nya akan dicatat di MAC address table yang nantinya akan disimpan pada memori cache. Selanjutnya yaitu jenis-jenis switch. Terdapat dua jenis
switch berdasarkan model OSI atau Open System Interconnection, di mana terdapat switch layer 2 dan layer 3. Berikut penjelasannya. 1. Switch layer 2. Switch layer 2 adalah switch yang operasi data link layer terdapat pada lapisan model OSI atau Open System Interconnection, yang mana switch akan meneruskan paket dengan melihat MAC address tujuan. Selain itu, switch sendiri juga dapat menjalankan fungsi bridge antara segmen-segmen LAN atau Local Area Network, sebab switch mengirimkan paket-paket data dengan cara melihat alat yang akan ditujukan tanpa mengetahui protokol jaringan yang digunakan. Yang kedua yaitu switch layer 3. Switch layer 3 biasa disebut dengan switch routing maupun switch multi layer. Pengertian switch layer 3 itu sendiri adalah switch yang berada di network layer yang ada pada lapisan model OSI, yang mana switch meneruskan paket data dengan menggunakan IP address. Selain itu, switch memiliki beberapa jenis atau tipe, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ATM switch. ATM switch atau biasa disebut dengan Asynchronous Transfer Mode ialah mode transfer yang dibuat berupa sel-sel. Selain itu, pada ATM switch terdapat istilah asynchronous yang dimana memiliki arti sebagai pengulangan sel yang mengandung informasi dari user dengan tidak menggunakan periode. Selanjutnya yaitu ISDN switch atau sering disebut dengan Integrated Service Digital Network. ISDN switch atau sering disebut dengan Integrated Service Digital Network merupakan sebuah switch atau frame relay switch over ISDN yang umumnya terdapat pada service provider yang bekerja layaknya sebagai switch. Lalu terdapat juga DSLAM switch. DSLAM atau dapat disebut dengan Digital Subscriber Line Access Multiplexer adalah switch yang memungkinkan telepon garis untuk melakukan atau membuat koneksi cepat ke internet. Selain itu, DSLAM ini ialah perangkat jaringan yang berada di pulsa telepon dari penyedia layanan yang menjadi penghubung beberapa pelanggan Digital Subscriber Lines atau DSLS dengan kecepatan koneksi tinggi backbone internet line memakai multiplexing teknik. Selanjutnya yaitu Ethernet switch. Ethernet switch merupakan local area network atau LAN interkoneksi perangkat dan beroperasi terhadap lapisan data link dari model referensi OSI. Saklar dasarnya mirip dengan jembatan, tapi biasanya mendukung jumlah yang lebih besar dari segmen LAN terhubung serta mempunyai kemampuan manajemen yang lebih kaya. Dan pembahasan yang terakhir dari switch yaitu fungsi switch. Adapun fungsi switch itu sendiri adalah sebagai berikut. 1. Untuk manajemen lalu lintas yang ada di sebuah jaringan komputer. 2. Sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer demi dapat melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuan. Yang ketiga yaitu address learning, sebagai mempelajari halaman. Yang keempat yaitu sebagai looping avoidance atau menghindari looping, lalu mencari jalur yang sangat baik dan optimal serta memastikan pengiriman paket data yang efisien, lalu sebagai splitter atau pemisah, atau juga dapat sebagai penyaring data frame dan lain sebagainya. Lalu pembahasan yang ketujuh dari komponen-komponen elektronika yaitu transformator atau trafo. Transformator atau sering disingkat dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Dalam pengertian lain, transformator merupakan suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari suatu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain.
melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi atau elektromagnet. Transformator digunakan secara luas baik dalam bidang tenaga listrik maupun elektronika. Selain itu, transformator juga dapat diartikan sebagai suatu komponen listrik elektronika yang terdiri dari inti, koil atau kumparan lilitan primer dan sekunder yang fungsinya untuk mengubah tegangan dinaikkan maupun diturunkan sesuai keperluan. Selanjutnya itu bentuk dan simbol transformator. Lalu terdapat juga prinsip atau cara kerja transformator. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan masukan bolak-baliknya membentangi primer menimbulkan flux magnet yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Flux bolak-balik ini menginduksikan gaya gerak listrik atau GGL dalam lilitan sekunder. Jika efisiensi sempurna, semua daya pada lilitan primer akan dilimpahkan ke lilitan sekunder. Selanjutnya itu jenis-jenis transformator. Jenis-jenis transformator itu dibedakan J2, yaitu jenis transformator berdasarkan tegangannya dan berdasarkan cara penggunaannya. Adapun penjelasannya antara lain sebagai berikut. Yaitu yang pertama berdasarkan tegangannya. Yang A yaitu atau 1 yaitu transformator step up. Transformator step up adalah transformator yang berfungsi untuk menaikkan taraf atau level tegangan AC dari rendah ke taraf yang lebih tinggi. Selain itu, transformator step up ini digunakan sebagai penghubung trafo generator menuju grid yang ada di dalam tegangan listrik. Yang kedua, transformator yang dari berdasarkan tegangannya yaitu transformator step down. Transformator step down adalah transformator yang digunakan untuk menurunkan taraf level tegangan AC dari taraf yang tinggi ke taraf yang lebih rendah. Selain itu, trafo step down memiliki ciri di mana jumlah lilitan pada kumparan primer lebih banyak dibanding lilitan pada kumparan sekunder. Trafo step down seringkali digunakan untuk mengubah tegangan grid yang lebih tinggi menuju ke rendah. Selanjutnya yaitu transformator yang berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama yaitu transformator daya atau trafo daya. Transformator daya atau disebut dengan trafo daya adalah jenis trafo yang berfungsi untuk mengalirkan daya listrik dari tegangan rendah ke tinggi atau sebaliknya untuk keperluan mendistribusikan listrik ke konsumen seperti PLN yang mengalirkan listrik ke rumah-rumah. Yang kedua yaitu transformator IF atau trafo IF. Transformator IF atau disebut dengan trafo IF merupakan jenis trafo yang berfungsi untuk penguat frekuensi menengah yaitu 10,7 MHz. Contoh dari trafo IF ini seperti pada radio AM maupun FM. Yang ketiga yaitu transformator adaptor atau power supply. Transformator adaptor atau power supply yaitu jenis trafo yang berfungsi sebagai pengubah tegangan dari arus AC ke DC. Selain itu, trafo ini juga memiliki fungsi lain yakni menurunkan tegangan dari jalan listrik PLN ke perangkat elektronik sesuai kebutuhan. Dan yang keempat yaitu transfor OT atau trafo OT. Transformator OT atau trafo OT merupakan jenis trafo yang digunakan pada rangkaian penguat di perangkat audio, misalnya speaker toa, receiver, dan lain-lain. Selanjutnya pembahasan yang terakhir dari komponen transformator yaitu fungsi transformator. Fungsi transformator itu yang pertama yaitu sebagai penaik tegangan atau step up atau juga penurun tegangan atau step down. Yang kedua yaitu sebagai distribusi atau dan transmisi listrik. Yang selanjutnya yaitu sebagai rangkaian kontrol atau yang ketiga. Yang keempat yaitu sebagai rangkaian pengatur frekuensi. Yang kelima yaitu sebagai pengisolasi dari tegangan input dan tegangan output.
Yang keenam sebagai pembuat rangkaian power supply simetris gelombang penuh. Dan yang ketujuh sebagai pengonversi arus primer yang punya nilai arus yang besar. Selanjutnya yaitu pembahasan komponen elektronika induktor. Induktor atau sering disebut dengan coil atau adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Perlu diketahui bahwa komponen pasif adalah komponen yang tidak memerlukan sumber tegangan listrik eksternal. Selain itu, induktor merupakan salah satu komponen elektronika yang banyak digunakan terutama dalam rangkaian pengolah sinyal dan frekuensi. Dalam pengertian lain, induktor sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu komponen penting yang gunanya sebagai beban induktif. Berikut yaitu simbol induktor. Selanjutnya yaitu cara kerja induktor. Cara kerja induktor diambil berdasarkan hukum Faraday, di mana hukum Faraday menjelaskan tentang bagaimana arus listrik dapat menimbulkan elektromagnetik, serta menjelaskan bagaimana medan magnet dapat berubah menjadi arus listrik. Maka dari itu, sebuah induktor jika diberikan arus listrik, maka di sekitar induktor tersebut akan timbul medan magnet. Medan magnet tersebut akan disimpan sementara dalam kumparan sampai adanya perubahan arah arus listrik. Biasanya, induktor itu terbuat dari lilitan kawat tanpa mengandung resistansi atau juga resistansi itu sendiri. Kemudian, induktor sendiri memiliki nilai induktansi atau nilai induktor yang dipengaruhi oleh panjang induktor, diameter induktor, dan jumlah lilitan induktornya. Bahkan yang mengelilingi sangat mempengaruhi sifat elektrik dari sebuah induktor. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis induktor. Yang pertama yaitu induktor inti besi atau iron core induktor. Induktor inti besi atau disebut dengan iron core induktor merupakan jenis induktor yang mempunyai inti dengan bahan besi. Selain itu, induktor jenis ini biasanya banyak digunakan pada sebuah transformator yang bekerja pada frekuensi rendah. Yang kedua yaitu induktor inti udara atau biasa disebut dengan air core induktor. Induktor inti udara atau disebut dengan air core induktor adalah jenis induktor yang memakai inti dengan bahan udara. Biasanya induktor inti udara ini fisiknya hanya berupa lilitan kawat saja dan mempunyai sebutan yaitu induktor tanpa inti. Yang ketiga yaitu induktor inti ferrit atau ferrit iron core. Induktor inti ferrit atau sering disebut dengan ferrit iron core adalah jenis induktor yang memakai inti berbahan ferrit atau serbuk besi yang dipadatkan. Selain itu, induktor jenis ini memiliki efisiensi yang lebih baik dan dapat mengurangi pemborosan listrik. Biasanya, induktor inti ferrit ini sering digunakan pada perangkat elektronik seperti televisi, monitor, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu induktor inti toroid atau toroidal core induktor. Induktor inti toroid atau biasa disebut dengan toroidal core induktor merupakan jenis induktor yang terbuat dari bahan inti sejenis ferrit namun berbentuk bulat seperti donat. Yang kelima yaitu laminate core induktor. Laminate core induktor merupakan jenis induktor dengan inti yang terdiri dari beberapa jenis logam. Beberapa jenis logam tersebut disambung secara paralel dengan sekat berbahan isolator. Yang keenam yaitu induktor variabel atau variable induktor. Induktor variabel atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu variable induktor adalah jenis induktor yang besar kecilnya nilai induktansi bisa diatur sesuai dengan keinginan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu fungsi induktor. Adapun fungsi dari induktor yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai penghasil medan magnet. Yang kedua sebagai penyaring atau filter. Yang ketiga sebagai pembangkit frekuensi atau osilator. Yang keempat yaitu sebagai transformasi arus atau transformator. Yang keenam yaitu sebagai kumparan atau koil yang mempunyai inti udara, inti besi, dan inti ferrit.
yang ketujuh sebagai pembangkit getaran, yang kedelapan yaitu sebagai motor listrik, dan yang terakhir yaitu sebagai solenoid, relay, speaker, serta mikrofon. Demikian penjelasan tentang materi dasar-dasar elektronika dalam mapel sistem komputer kelas 10. Apabila terdapat kesalahan dalam bicara ataupun juga faktor dari cuaca sendiri, yaitu faktor cuaca hujan di sini, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.